Hai guys, bertemu lagi dengan aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita terbaru yaitu Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan di laga perdana Piala AFF. Sementara Villarreal lolos ke babak 16 besar Liga Champions. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, Barcelona kekurangan pemain di sektor penyerangan dan berniat memboyong bomber Atletico Madrid yakni Joao Felix. Sementara Arsenal bakal kehilangan Bukayo Saka yang menjadi incaran klub top Eropa. Kiper Inter Milan Samir Handanovic mengaku nggak puas dengan kekalahan kontra Real Madrid kemarin. Handanovic bilang kalau skuadnya sudah bermain cukup bagus. Kiper asal Slovenia ini mengklaim kalau permainan Nerazzurri lebih baik dibandingkan El Real. Handanovic sendiri ingin jadikan kekalahan tersebut sebagai pengalaman berharga. Walaupun begitu, Handanovic mengaku senang karena Nerazzurri bisa lolos ke babak 16 besar. Barcelona dikabarkan tertarik untuk mendatangkan striker muda Atletico Madrid Joao Felix. Felix sendiri memang dirumorkan bakal angkat koper dari Wanda Metropolitano. Di musim ini Felix jarang mendapatkan menit bermain di skuad Los Rojiblancos. Bomber asal Portugal ini lebih sering menepi akibat mengalami cedera. Walaupun kerap cedera, Barcelona masih berminat untuk memboyong Felix. Alasannya karena Blaugrana kekurangan pemain di sektor penyerangan. Di musim ini, gelandang muda Arsenal Bukayo Saka tampil cukup impresif. Gelandang asal Inggris ini kerap dipercaya tampil sebagai starter di skuad asuhan Mikel Arteta. Penampilan impresif Saka tersebut mendapatkan pujian dari mantan bek The Gunners, Matthew Upson. Upson mengatakan kalau The Gunners bakal kehilangan Saka dalam beberapa tahun ke depan. Pasalnya Saka menjadi bidikan sejumlah klub top Eropa. Di Premier League musim ini, Saka tercatat memainkan 15 pertandingan dan sukses menyumbangkan 2 gol serta 2 assist. Mohamed Salah mendapat sorotan besar setelah tampil gacor di lini serang Liverpool. Nggak heran kalau bomber asal Mesir ini juga menerima banyak pujian. Salah satu pujian tersebut datang dari legenda MU Rio Ferdinand. Ferdinand mengaku nggak menyangka kalau Salah bakal berkembang cukup pesat. Padahal sebelumnya Ferdinand pernah meragukan kualitas Salah. Ferdinand meragukan Salah saat sang bomber masih membela Chelsea. Next, Manchester United mempertahankan Diogo Dalot yang menjadi incaran AS Roma. Kita pindah ke klub Manchester lainnya, ada Manchester City yang siap membajak Rafael Leao dari AC Milan. AS Roma dikabarkan bakal gigit jari dalam perburuan bek kanan MU Diogo Dalot. Alasannya karena bek asal Portugal ini ogah pergi dan ingin bertahan di Old Trafford. Mengetahui hal tersebut, The Red Devil pun memutuskan untuk mempertahankannya. Di skuad Setan Merah, Dalot sendiri jarang mendapatkan menit bermain. Tetapi walaupun begitu, bek berusia 22 tahun ini nggak mau menyerah dan bakal memperjuangkan tempatnya. Manchester City dikabarkan mencari penyerang baru di musim depan. Kabarnya klub asuhan Pep Guardiola ini membidik winger kiri AC Milan Rafael Leao. Leao disebut bisa menjadi alternatif di lini penyerangan skuad The Citizens. Akan tetapi Manchester City diprediksi bakal kesulitan untuk memboyong Leao ke Etihad. Alasannya karena penyerang asal Portugal ini masih terikat kontrak di skuad Rossoneri sampai dengan tahun 2024. Apalagi kabarnya AC Milan ingin memperpanjang kontrak sang pemain. Liverpool serius untuk mendatangkan gelandang Borussia Dortmund yakni Jude Bellingham dan sudah menyiapkan dana yang fantastis. Nah, kita jauh ke Perancis, ada PSG yang siap merekrut Zinedine Zidane dan Arsene Wenger. Liverpool dikabarkan menjadi klub terdepan dalam perburuan gelandang Borussia Dortmund Jude Bellingham. The Reds dianggap mengungguli Manchester United dalam persaingannya. Media Mirror mengklaim kedatangan Bellingham ke Anfield bisa membuat lini tengah The Reds semakin kuat. Liverpool yang serius kabarnya sudah menyiapkan dana yang cukup besar. Untuk bisa menggait Bellingham, Liverpool sudah menyiapkan sekitar 90 juta pound sterling atau setara 1,7 triliun rupiah.
Inter Milan dikabarkan selangkah lagi untuk mendapatkan penjaga gawang Ajax Amsterdam Andre Onana. Di musim panas nanti Onana dipastikan cabut dari skuad The Golden Zone. Kabar ini disampaikan oleh jurnalis sepak bola kenamaan kita Fabrizio Romano. Romano mengklaim kalau Onana sudah bisa merapat ke Giuseppe Meazza di tahun 2022 nanti. Romano juga bilang kalau Nerazzurri bakal segera mengumumkan kedatangan Onana. Presiden PSG Nasir Al-Khelaifi berniat untuk membenahi sektor kepelatihan. Kabarnya Nasir bakal mendatangkan Zinedine Zidane dan Arsene Wenger ke Parc des Princes. Foot Mercato mengklaim kalau Nasir berambisi membangun Dream Team dengan merekrut Zidane dan Wenger. Kabarnya Les Parisiens ingin menjadikan Zidane sebagai pelatih baru mereka. Sementara Wenger diproyeksikan mengisi posisi direktur sepak bola. Sebelumnya pelatih PSG Mauricio Pochettino kerap dirumorkan bakal cabut dari kota Paris. Kiper Manchester United Dean Henderson berpotensi cabut dari Old Trafford pada musim depan. Henderson disebut bakal bergabung ke klub raksasa asal Belanda yakni Ajax Amsterdam. Menurut laporan, Henderson dibujuk Edwin van der Sar untuk merapat ke Ajax. Pasalnya legenda setan merah itu ingin mendatangkan kiper sebagai pengganti Andre Onana. Manchester Evening News mengklaim kalau Ajax serius untuk memboyong Henderson. Kabarnya Ajax ingin meminjam Henderson selama 1 musim. Berita selanjutnya, Marcelo mulai tersisih dari skuad El Real dan berencana pulang ke klub lamanya yakni Fluminense. Lain halnya nih dengan Michael Carrick yang menjadi kandidat kuat pelatih Preston North End. Marcelo dikabarkan bakal kembali merapat ke klub lamanya yakni Fluminense. Hal ini baru bisa terwujud setelah kontraknya di Real Madrid berakhir di musim depan. Sebelumnya Marcelo memang dirumorkan bakal cabut dari Santiago Bernabeu. Pasalnya bek sayap berusia 33 tahun ini sudah jarang mendapatkan tempat di skuad El Real. Di musim ini saja Marcelo baru memainkan 5 pertandingan di ajang Liga Champions dan La Liga. Setelah cabut dari Manchester United, Michael Carrick dikabarkan menjadi kandidat kuat pelatih Preston North End. The Sun mengklaim kalau Carrick punya kemampuan bagus dalam melatih. Selain itu, Carrick juga ingin menjadikan Preston North End sebagai batu loncatan karirnya. Carrick sendiri punya catatan bagus dalam melatih. Saat itu Carrick membawa MU tampil gak terkalahkan dalam 3 pertandingan. Liverpool dan Barcelona dikabarkan bakal gigit jari dalam perburuan striker RB Salzburg Karim Adeyemi. Pasalnya striker asal Jerman ini disebut bakal merapat ke Borussia Dortmund. Kabar ini disampaikan oleh jurnalis sepak bola kenamaan Fabrizio Romano. Fabrizio bilang kalau manajemen di Borussia sudah melakukan kontak langsung dengan agen sang pemain. Tetapi walaupun begitu belum ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Kabarnya Adeyemi baru bisa memutuskan masa depannya dalam beberapa bulan ke depan. Jorginho Wijnaldum yang kesulitan bersaing di PSG berencana kembali merumput ke Premier League. Nah, kita jauh ke Spanyol guys, ada Real Madrid yang bakal memperpanjang kontrak Luka Modric. Gelandang PSG Jorginho Wijnaldum disebut cabut dari Parc des Princes di musim depan. Sejak didatangkan dari Liverpool, Wijnaldum mulai kehilangan jam terbang. Pasalnya Wijnaldum harus bersaing dengan sejumlah gelandang top lain mulai dari Marco Verratti, Idrissa Gueye, Leandro Paredes sampai Danilo Pereira. Kabarnya Wijnaldum ingin kembali merumput ke Premier League. Besar kemungkinan Wijnaldum bakal kembali ke klub lamanya yakni Newcastle United. Real Madrid bakal memperpanjang kontrak gelandang andalan mereka Luka Modric. Walaupun sudah memasuki usia uzur, Modric dinilai masih menjadi pemain krusial di lini tengah El Real. Kontrak Modric sendiri bakal berakhir pada musim depan. Kabarnya klub asuhan Carlo Ancelotti ini bakal memperpanjang kontrak Modric selama 1 musim ke depan. Modric sendiri menjadi pilihan utama Carlo Ancelotti.
Di musim ini saja Modric memainkan 17 pertandingan dan berhasil menyumbangkan 5 assist di berbagai kompetisi. Dilansir dari Mundo Deportivo, sayap kanan Barcelona Ousmane Dembele dikabarkan bakal bergabung dengan Chelsea. Media itu mengklaim kalau The Blues tertarik mendatangkan Dembele. Klub asuhan Thomas Tuchel ini memang kekurangan pemain di sektor sayap. Apalagi winger andalan mereka Christian Pulisic kerap menepi akibat mengalami cedera. Peluang The Blues untuk memboyong Dembele sendiri terbuka cukup lebar. Pasalnya Dembele punya koneksi kuat dengan sang pelatih Thomas Tuchel. Barcelona kembali menerima kabar buruk setelah Memphis Depay dan Jordi Alba mengalami cedera. Nah, serupa juga nih dengan Bayern Munchen yang kehilangan Joshua Kimmich karena terpapar COVID-19. Kabar buruk kembali datang menghampiri Barcelona. Pasalnya kedua pemain mereka yakni Memphis Depay dan Jordi Alba harus menepi akibat mengalami cedera hamstring. Cedera tersebut didapat pada laga kekalahan telak kontra Bayern Munchen kemarin. Hal ini tentu menjadi kerugian besar mengingat Alba dan Depay merupakan pemain andalan di skuad Blaugrana. Gelandang Bayern Munchen Joshua Kimmich dipastikan absen sampai tahun 2022. Hal ini disebabkan karena Kimmich mengalami gangguan paru-paru setelah mengidap virus COVID-19. BBC mengklaim kalau Kimmich harus melakukan rehabilitasi untuk memulihkan kondisi tubuhnya. BBC juga mengklaim kalau Kimmich sudah siap tempur di bulan Januari mendatang. Sebelumnya pada bulan November kemarin, Kimmich harus menjalani masa karantina akibat terpapar COVID-19. Napoli berhasil meraih kemenangan di pertandingan terakhir babak grup C Europa League. Pada laga tersebut, skuad Partenopei sukses menekuk Leicester dengan skor tipis 3-2. Pada menit ke-24 pertandingan, Napoli sudah unggul 2 gol melalui Adam Ounas dan Elif Elmas. Lalu 9 menit berselang, Leicester menyamakan kedudukan dengan mencetak 2 gol sekaligus. 2 gol tersebut dilesakan oleh Johnny Evans dan Kiernan Dewsbury Hall. Beruntung di babak kedua, Elif Elmas mencetak gol keduanya dan menjadi penentu kemenangan Napoli. Sementara itu, inilah hasil klasemen akhirnya. Villarreal berhasil lolos ke babak 16 besar Liga Champions setelah menekuk Atalanta. Sementara timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan di laga perdana Piala AFF. Nah, buat kamu yang mau beli jersey timnas Indonesia bisa banget beli di Shopee aja ya, mumpung ada voucher 12-12. Bisa klik link yang ada di bawah. Pada laga tunda grup F Liga Champions, Villarreal sukses meraih hasil positif. Di laga tersebut, skuad kapal selam kuning berhasil mengalahkan Atalanta dengan skor tipis 2-3. 3 gol Villarreal tercipta lewat 2 gol dari Arnaud Danjuma dan 1 gol dari Etienne Capoue. Sementara 2 gol Atalanta dicetak oleh Ruslan Malinovskyi dan Dufan Zapata. Berkat kemenangan tersebut, Villarreal bakal menemani Manchester United ke babak 16 besar. Sementara Atalanta harus bermain di kompetisi Europa League. Villarreal berhasil lolos ke babak 16 besar setelah mengalahkan Atalanta. Kini terdapat 16 klub yang telah dipastikan lolos. Di grup A ada Manchester City dan PSG. Berikutnya di grup B ada Liverpool dan Atletico Madrid. Selanjutnya di grup C ada Ajax Amsterdam dan Sporting Lisbon. Kemudian di grup D ada Real Madrid dan Inter Milan. Kita pindah ke grup E, ada Bayern Munchen dan Benfica. Berikutnya di grup F ada Manchester United dan Villarreal. Sementara di grup G ada Lille dan RB Salzburg. Terakhir di grup H ada Juventus dan Chelsea. Kabarnya drawing babak 16 besar bakal dilangsungkan pada hari Senin nanti. Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan di laga perdana grup B Piala AFF. Skuad Garuda sukses melibas Kamboja dengan skor 4-2. 4 gol timnas Indonesia dicetak lewat 2 gol dari Rahmat Irianto dan masing-masing 1 gol Evan Dimas Darmono serta Ramai Rumakiek. Sementara 2 gol Kamboja dicetak oleh Yusafi dan Pragmoni Udom.
Setelah pertandingan, Ricky Kambuaya terpilih sebagai Man of the Match pada laga tersebut. Setelah terpilih sebagai Man of the Match, Kambuaya terlihat mendapat hadiah smartphone Android. Sementara itu, inilah klasemen Piala AFF 2020. Jadi guys, kita masuk ke sesi baca-baca komen. Ini banyak banget ya komen yang ngebully fansnya Barcelona. Jadi buat fans Barcelona sabar ya, tenang aja karena yang main di Liga Malam Jumat tuh banyak kok. Next dari Awin, Karis IG-nya dong. Hah, iya nih sekalian promo ya guys. Jadi Instagram aku itu @rizka_dila. Di follow ya guys. Nah buat kamu yang komennya mau dibacain juga bisa komen di bawah. Sampai jumpa.